Maka Safiyah mengambil tombak daripada salah seorang prajurit. Dia pun maju menerobos barisan. Lalu dia berkata, lindungilah Rasulullah, lindungilah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madaniyah, insya Allah pada Kamis kali ini kita akan membahas salah seorang sahabiat Nabi SAW yang mana dikatakan oleh para sejarawan dia adalah wanita pertama yang membunuh kaum musyrik di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah seorang wanita yang disegani dalam Islam, yang mana namanya ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Dia adalah Safiyah binti Abdul Muttalib al-Hashimiyah al-Quraisyiyah. Safiyah binti Abdul Muttalib diliputi kemuliaan dari segala arah. Ayahnya adalah Abdul Muttalib bin Hashim, seorang pembesar Quraisy yang mana dia juga adalah kakek daripada Nabi SAW. Ibunya adalah Halah binti Wahab, saudari daripada Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW. Suaminya adalah Al-Harith bin Harb, saudara dari Abu Sufyan bin Harb, pembesar Bani Umayyah yang telah meninggalkan Safiyah. Sedangkan suami keduanya adalah Al-Awwam bin Khuwailid, saudara daripada Khadijah binti Khuwailid, ibunda kaum muslimin. Sedangkan anaknya adalah Zubair bin Awwam, salah seorang pejuang dan sahabat Nabi SAW. Sedangkan yang paling agung, beliau adalah bibinya Rasulullah SAW. Beliau adalah saudara Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi SAW. Suaminya Al-Awwam bin Khuwailid meninggalkan kepadanya seorang anak bernama Az-Zubair. Safiyah membesarkan Zubair dengan sangat keras dan sangat tegas, di mana Safiyah selalu membasuhkan Zubair dalam keadaan yang genting. Ketika Az-Zubair ragu di dalam hatinya, maka Safiyah langsung memukul Zubair dengan kuat, sehingga salah satu pamannya menegurnya, "Wahai Safiyah, sesungguhnya engkau memukul anakmu seakan-akan engkau benci terhadap anakmu." Maka Safiyah bersenandung, "Siapa yang bilang aku membencinya, maka dia telah berbohong. Sesungguhnya aku memukulnya agar dia berani dan mengalahkan pasukan serta membawa harta rampasan perang." Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa pesan kabar gembira dan peringatan bagi orang yang tidak mengikuti ajarannya, beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarganya sendiri. Maka dia mengumpulkan Bani Abdul Muttalib. Dia berkata, "Berislamlah engkau wahai Fatimah, berislamlah engkau wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, berislamlah kalian wahai Bani Abdul Muttalib." Di antara mereka ada yang mengikuti risalah Rasulullah SAW dan di antara mereka ada yang berpaling dari ajarannya. Di antara mereka yang mengikuti risalah Nabi SAW adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, yang mana ketika mendengar seruan daripada Nabi SAW, dia menyambut seruan tersebut dengan sangat berani dan dia langsung berislam di hadapan Nabi SAW. Safiyah binti Abdul Muttalib bergabung dalam prosesi cahaya bersama putranya Zubair bin Awwam, yang mana dia juga menderita bersama kaum muslimin di awal masa-masa Islam. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk berhijrah, maka dia pun berhijrah bersama putranya, meninggalkan kenangan indahnya, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tanah di mana ayahnya juga menjadi pembesar di sana, ibunya menjadi orang yang dihormati. Dia tinggalkan itu semua untuk menuju Allah dan Rasulnya. Meskipun usia Safiyah telah mencapai 60 tahun, dia memiliki posisi dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama di perang Uhud dan kedua di perang Khandaq. Ketika di perang Uhud, Safiyah radhiyallahu anha membawa minuman untuk kaum muslimin. Dia juga memperbaiki busur dan anak panah yang rusak. Ketika Safiyah radhiyallahu taala anha melihat kaum muslimin telah berpaling daripada Nabi SAW, maka Safiyah mengambil tombak daripada salah seorang prajurit. Dia pun maju menerobos barisan, lalu dia berkata, "Lindungilah Rasulullah, lindungilah Rasulullah." Rasulullah SAW mengkhawatirkan Safiyah karena pada saat itu Hamzah bin Abdul Muttalib telah dimutilasi oleh orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, tahanlah ibumu, semoga dia tidak melihat saudaranya." Maka Zubair pun mendatangi ibunya, "Wahai ibuku, kemarilah, wahai ibuku, kemarilah." Safiyah berkata, "Aku bukan ibumu." Maka Az-Zubair berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk kembali." Safiyah menjawab, "Kenapa dia menyuruhku kembali? Sedangkan saudaraku Hamzah bin Abdul Muttalib, aku telah mendengar bahwa dia telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Untuk apa aku kembali?" Rasulullah SAW pun berkata kepada Zubair, "Biarkanlah dia wahai Zubair." Maka Safiyah pun pergi untuk berperang di jalan Allah. Ketika perang telah usai, di mana jenazah kaum muslimin akan dimakamkan,
Safiyah berdiri di samping saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia telah melihat bahwa dadanya dibelah. Dia telah melihat wajah Hamzah telah rusak. Maka Safiyah berkata, itu demi Allah, aku ridho terhadap ketetapan Allah. Demi Allah, aku akan bersabar di jalan Allah agar Allah memberikan kepadaku ganjaran pahala. Itulah posisi Safiyah binti Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Adapun peran daripada Safiyah binti Abdul Muttalib pada perang Khandaq adalah ketika itu para wanita dan anak-anak sedang berada dalam benteng. Maka ketika malam hari yang telah gelap gulita, Safiyah melihat bayangan daripada gelapnya malam. Maka ketika Safiyah mengamati lebih lanjut, dia melihat salah seorang dan itu adalah Yahudi daripada Bani Quraizah. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya Bani Quraizah telah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW dan memihak kepada Quraisy. Dan tidak ada seorang Muslim pun yang melindungi kita di sini. Sedangkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berperang di dekat parit. Maka demi Allah, kalau seandainya Yahudi ini mendengarkan dan melihat bahwa tidak ada seorang Muslim pun di dalam benteng ini, maka kita sebagai wanita dan anak-anak pasti akan menjadi tawanannya. Dan ini adalah musibah bagi kaum muslimin. Saat itu, Safiyah langsung mengenakan kerudungnya, mengambil tiang dan mengencangkan pakaiannya. Kemudian Safiyah turun ke pintu benteng dengan sangat hati-hati. Maka Safiyah pun mengintip dari celah pintu Yahudi tadi yang sedang mengendap-endap mendekati benteng. Ketika posisi yang sudah pas dan Safiyah merasa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang, maka Safiyah langsung membuka pintu benteng dan memukul kepala Yahudi tersebut dengan sangat keras. Safiyah memperkuat pukulan pertama dengan pukulan kedua dan ketiga sehingga membuat Yahudi tersebut menghembuskan nafas terakhir. Akhirnya ketika Safiyah telah yakin bahwa dia telah meninggal, Safiyah pun mendekati Yahudi tersebut dan memenggal kepalanya. Safiyah pun naik ke atas benteng dan membuang kepala tersebut hingga menggelinding ke bawah. Ketika kawan-kawan Yahudi tersebut melihat kepala kawannya, akhirnya mereka berkata, lihatlah, sesungguhnya Muhammad tidak akan membiarkan wanita dan anak-anak sendirian. Lalu mereka pun kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Dia adalah contoh besar bagi kaum muslimin dan muslimat. Yang mana dia membesarkan anaknya seorang diri dan menjadikan anak tersebut pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia kehilangan saudaranya, dia menerima dengan ikhlas. Dia ridha untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Dia menerima cobaan baik di Mekah, bahkan ketika dia berada di Madinah. Hingga dituliskan dengan tinta emas bahwa Safiyah binti Abdul Muttalib adalah wanita yang pertama kali membunuh seorang musyrik di jalan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.